وأتموا الحج والعمرة لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita lanjutkan kajian kita masih dalam penafsiran tentang surah Al-Fatihah. Pada kajian yang lewat kita sudah pelajari beberapa ayat awal surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Malik Yaumiddin. Nah, ini bisa yang menguasai, bisa yang merajai hari pembalasan. Dalam pelajaran yang kemarin kita sudah bicarakan ada 3 pelajaran dari beberapa ayat tadi. Yang pertama adalah pelajaran tauhid, ya, tauhid yang 3. Pertama tauhid uluhiyah, alhamdulillah. Kedua tauhid rububiyah, rabbil alamin. Seterusnya tauhid asma wa sifat, ar-rahman nir-rahim, malik. Malik yaumiddin ini membicarakan tauhid asma wa sifat. Intinya induk daripada asma wa sifat itu sudah ada di awal daripada awal surah Fatihah tadi. Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, ini induk daripada asma wa sifat. Nah, jadi intinya yang pertama ini adalah seandainya kita gali, kita terus pelajari kalau kita mampu, maka ini adalah membicarakan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membicarakan tauhid yang 3 itu, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Pelajaran yang kedua kemarin bahwa kita seorang hamba diperintahkan untuk selalu bersyukur. Alhamdulillah adalah kita selalu diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa terus-menerus diperintahkan bersyukur? Karena tidak ada manusia yang sempurna syukurnya. Tidak pernah manusia ini sempurna syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa syukur manusia tidak sempurna kepada Allah? Jawabannya ada 2. Karena nikmat yang tidak diminta jauh lebih banyak dari yang diminta. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, nikmat yang tidak disadari jauh lebih banyak dari apa yang disadari. Ini pelajaran kedua. Pelajaran yang ketiga adalah kita harus tetap memuji Allah, karena pujian pada Allah adalah hak. Pujian terhadap manusia atau makhluk itu adalah pinjaman. Artinya apa? Siapapun yang kita puji, hakikatnya yang kita puji adalah Allah. Maka alhamdulillah, alif lam di situ adalah lil istighraq al jinsi. Dia mencakup semua jenis. Itu langit indah banget. Sesungguhnya yang dipuji adalah Allah karena Dia yang menciptakan. Itu orang pintar banget. Sesungguhnya yang dipuji adalah Allah karena Dia yang ciptakan. Apapun yang yang dipuji di atas dunia ini, itu hakikatnya yang dipuji adalah Allah karena semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita diperintahkan untuk selalu memuji Allah. Memuji apanya Allah? Antara lain adalah memuji perbuatan Allah. Ini
harus benar-benar disadari agar supaya tumbuh rasa cinta kepada Allah, tumbuh rasa cinta kepada ibadah-ibadah kepada Allah. Nah, kalau kita memuji perbuatan Allah, maka kita akan mencintainya. Kalau kita mencintainya, ada berapa konsekuensi cinta pada Allah? Ada beberapa. Kalau memang cinta kepada Allah, pertama cintai zatnya Allah. Allah punya zat ya? Punya. Cintai zatnya Allah. Kalau memang mencintai Allah, cintai apapun yang dicintai Allah. Ini kata-kata Allah cintai enggak? Ya ucapkan. Ini perbuatan Allah cintai enggak? Ya lakukan. Yang ketiga, cintai orang yang dicintai Allah. Siapa orang yang dicintai Allah? Orang yang beriman. Maka bagaimanapun itu orang, asal dia masih orang yang beriman, bagaimanapun, hati-hati ini. Banyak orang yang tidak bisa mendudukkan persoalan ini, karena yang paling sulit dalam kehidupan ini antara lain adalah mengukur antara kebaikan dan keburukan orang. Sehingga kadang keburukan orang sedikit aja kita melihatnya semua keburukan, sehingga kita tidak bisa mencintainya. Padahal bagaimanapun kalau dia adalah orang yang beriman, bagaimanapun rasa cinta harus disisakan untuk dia. Nah ini hal yang sangat mendasar dalam akidah yang dinamakan al-wala wal bara. Apalagi orang-orang yang masih pemula dalam menuntut ilmu, kadang-kadang perbedaan yang sedikit, wah ini orang bukan kelompok saya lagi, ini orang bukan ahlus sunnah lagi. Padahal terjadi khilafiyah yang luas kadang-kadang, iya kan? Sehingga terjadilah apa yang terjadi, kita lihat satu sama lain saling mencemooh, padahal masih dalam lingkaran ahlus sunnah kadang-kadang. Nah, bagaimanapun orang yang beriman wajib dicintai sesuai kadar ketaatannya. Sesuai kadar ketaatannya. Orang yang beriman masuk surga enggak? Cuman kita enggak tahu orang yang beriman nanti setelah mati, ya enggak? Karena penentunya adalah ketika kematian. Tapi bagaimanapun orang beriman itu adalah baik. Maka Nabi katakan al-mu'minun qawiyyun khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair, kata Nabi. Orang yang beriman yang imannya kuat adalah lebih baik dari orang yang beriman yang imannya lemah. Wa fi kullin khair, tapi dua-duanya mengandung kebaikan, kata Nabi. Ada orang imannya sangat lemah, maksiatnya banyak, tapi bagaimanapun dia jauh lebih baik dari orang kafir sepenuh bumi. Iya kan? Kenapa? Karena dia mengatakan tidak ada ilah selain Allah. Ini harus benar-benar dipahami. Jangan ikut-ikutan kayak orang perbedaan dikit aja, ya kan? Nah, itu tidak benar, itu salah, itu sesat. Tidak boleh. Ini harus benar-benar kita memahami. Tapi ingat, memang paling susah adalah menimbang antara kesalahan dan kebenaran orang. Tapi ukurannya itu tadi. Selama orang itu masih beriman, bagaimanapun dia tetap mengandung kebaikan. Karena dia mengatakan bahwa tidak ada ilah selain Allah. Yang intinya kalau dia punya dosa yang tidak dimaafkan, akhirnya Allah akan mensyafaatkan dia masuk ke dalam surga. Nah, jadi inilah cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu tiga: mencintai zat Allah, mencintai apapun yang dicintai Allah. Cinta sama Allah nggak? Cinta. Allah cinta sholat nggak? Ya, cinta. Kalau Allah cinta sholat, ya kita harus cinta sholat. Jadikan tolak ukur cinta dan benci adalah Allah. Nah, ini konsekuensi cinta pada Allah. Itu orang cinta, cinta, Allah cinta nggak sama dia? Cinta. Dia pelaku dosa, tapi bagaimanapun dia adalah orang yang beriman. Benci dosanya, cintai dirinya sebagai orang beriman. Nggak bisa, itu bisa. Kita kalau makan obat yang pahit, benci nggak dengan pahitnya? Tapi obatnya kita butuh, karena dia sebab kesembuhan.
karena dia sebab kesembuhan. Maka dari itu kalau kita lihat ada orang beriman, dia melakukan maksiat, benci maksiatnya, jangan benci orangnya sebagai orang beriman. Kalau dibenci orangnya sebagai orang beriman, nanti kita kena di dalam masalah al-wala wal wara. Nah, kalau memang mencintai Allah, mencintai perbuatan-perbuatan yang dicintai Allah, apa buktinya seseorang mencintai perbuatan-perbuatan yang dicintai Allah? Buktinya adalah selalu itu apa dalam bahasa Arab? Istiqamah. Setiap amal ibadah yang sudah dicintai, maka pastilah amal itu selalu dilakukan. Itu buktinya. Orang munafik beramal tapi tidak berdasarkan cinta, maka ketika tidak ada orang dia tidak beramal. Itu munafik. Tapi kalau ini adalah benar-benar dasar cinta kepada Allah, buktinya nanti akan muncul selalu melakukan amal itu. Kalau dalam bahasa Arab dinamakan istiqamah. Maka ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Apa maksud ihdinas siratal mustaqim? Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Maksudnya istiqamah. Nanti kita bicarakan. Lalu supaya kita bisa memiliki rasa cinta terhadap Allah, terhadap perbuatan-perbuatan Allah, terhadap perbuatan-perbuatan yang Allah cintai, bagaimana? Kemarin kita sudah pelajari juga bahwa perbuatan Allah itu terdiri dua hal. Pertama, dinamakan perbuatan Allah yang namanya rahmat. Apa itu rahmat? Setiap perbuatan Allah yang disukai. Yang kedua, ada perbuatan Allah yang disebut dengan hikmah. Apa itu? Setiap perbuatan Allah yang kita tidak sukai. Kalau giliran dapat hal yang tidak disukai, supaya Anda mencintai perbuatan ini, bahwa ini adalah pasti kebaikan buat kita, berupayalah mencari tahu hikmahnya apa. Berupaya mencari tahu hikmahnya apa. Karena pasti ada hikmahnya. Kalau kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak disukai, tidak berupaya untuk mencari hikmah, kita nggak bisa bersabar. Cari hikmahnya dalam segala hal. Ini orang selalu ngomongin saya, selalu memfitnah saya. Kira-kira fitnahnya apa? Hikmahnya apa? Jadi kalau orang yang selalu ngomongin kita, memfitnah kita, menggibah kita, ya pertama supaya kita kuat apa? Cari hikmahnya. Hikmahnya nanti pahalamu buat saya, dosa saya buat kamu. Itu minimal yang kita tahu kan? Yang kedua, supaya bisa memaafkan orang itu, kita tenang dengan perbuatan orang, kejahatan orang. Cari alasan kenapa dia melakukan itu. Kita yang cari alasannya, jangan cari dia, jangan tanya dia alasannya. Kamu kemarin digibah si Anu, oh dia nggak tahu, mungkin dia begini-begini. Cari alasan membenarkan sehingga kenapa dia menggibah saya, supaya kita bisa memaafkan. Oh kamu kemarin diomongin si Anu begini, oh dia nggak tahu. Kalau dia tahu, seandainya dia tahu, dia nggak lakukan itu, kan gitu. Nah jadi kalau orang melakukan kesalahan kepada kita, carilah hikmahnya. Yang kedua, carilah alasan kenapa dia melakukan hal itu, supaya kita bisa memaafkan. Kemarin kita sudah belajar, penting sekali maaf ini. Ini nomor satu. Karena manusia hidup dengan manusia lain, dan akan pasti selalu langgeng apapun hubungan sesama manusia selama ada maaf. Persahabatan selalu langgeng kalau ada maaf. Suami istri selalu langgeng kalau ada maaf. Itu kunci. Kita pun masuk surga kalau ada maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi kalau kita selalu melihat perbuatan Allah dengan dua hal ini, perbuatan-perbuatan Allah yang kita sukai,
itu adalah rahmat, lalu kita syukuri. Perbuatan Allah yang kita tidak sukai itu adalah hikmah, pasti mengandung kebaikan. Coba cari apa kebaikan yang terkandung di dalamnya, maka pastilah kita mencintai setiap perintah Allah. Kalau kita mencintai perintah Allah, apa buktinya? Maka ibadah itu dilakukan dengan istiqamah. Ibadah itu dilakukan dengan istiqamah. Orang yang mencintai sholatnya, ya dia sholat sampai mati. Orang yang mencintai qiraatul Quran, dia terus menerus membaca Al-Quran. Ada atau tidak ada orang, semua ibadah yang dicintai itulah ibadah yang istiqamah. Itulah ibadah yang istiqamah. Dan kita sudah pelajari bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan pada manusia di atas dunia ini setelah iman adalah istiqamah. Kenapa? Karena iman menjadikan orang masuk surga. Surga itu diciptakan bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah dan meyakininya. Yang kedua, penentu orang ini beriman atau tidak beriman bukan sekarang, tapi di saat kematian. Lalu bagaimana orang akan mati dalam keadaan beriman? Maka dia harus istiqomah beribadah kepada Allah. Kalau dia istiqomah beribadah kepada Allah, hampir bisa dipastikan dia akan husnul khatimah. Maka dari itu ulama kita katakan karamah yang paling tinggi di dunia yang Allah akan berikan pada orang yang beriman adalah istiqamah. Tapi istiqamah itu susah kan? Susah. Istiqamah itu susah. Tapi istiqamah itu melahirkan nikmat-nikmat yang sangat luar biasa. Istiqamah itu mendatangkan surga. Kalau surga saja didapat dengan ibadah yang istiqamah, kira-kira dunia ini bagaimana? Maka cari dunia ini ada dua cara. Yang pertama, cara-cara yang dilakukan kebiasaan orang kafir. Apa cara yang mereka lakukan? Bekerja terus menerus, bekerja sampai secapek-capeknya. Itu cara mereka mendapatkan uang, cara mereka mendapatkan rezeki. Kalau orang beriman, bagaimana cara mendapatkan rezeki? Mendapatkan dunia adalah beribadah secapek-capeknya. Pilih mana? Cari uang dengan bekerja secapek-capeknya, atau cari uang dengan beribadah secapek-capeknya? Tahajud itu capek. Tapi yakin gak kalau tahajud itu sebab rizki? Sholat itu sebab rizki. Semua ibadah itu sebab rizki. Yakin gak? Sejarah banyak membuktikan itu. Contoh Maryam. Cerita Maryam siapa yang bisa bantah? Gak ada yang bisa bantah. Maryam apa kerjaannya? Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Dia selalu sholat di Baitul Maqdis. Dia punya tempat khusus yang ada hijabnya sehingga ia tidak dilihat orang. Apa kerjaan dia? Sholat. Kita mau lihat apa benar ibadah itu menjadi sebab rezeki. Sholat. Kullama dakhala Zakaria al-mihrab, setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya, ke tempat Maryam melakukan salat, melakukan ibadah, wajada indaha rizqa, di situ dia menemukan makanan yang tidak pernah dia lihat. Makanan apa itu? Makanan surga. Kejadian ini benar kan? Lalu Zakaria bertanya kepada Maryam, "Anna laki hadza?"
Ini dari mana makanan ini Zakaria, Maryam? Orang dia kerjaannya sholat melulu, tidak ada yang ngantar makanan ke situ. Tapi kok ada makanan minuman di kamar dia? Apa kata Maryam? Huwa min indillah. Ini dari Allah. Luar biasa. Dapat makanan dari surga. Dapat makanan dari surga. Yang singkat ceritanya, Maryam lagi nyiramin bunga mawar di samping Baitul Maqdis. Tiba-tiba datang Jibril dengan bentuk anak muda yang sangat cakap. Lalu apa kata Maryam? Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah darimu wahai anak muda, kalau engkau memang benar-benar orang yang bertakwa. Kenapa dia katakan begitu? Karena menurut dia ini orang adalah ingin berbuat jahat sama dia, ingin melakukan zina. Dan tahunya Maryam kalau itu orang adalah orang beriman, kalau dia diingatkan pada Allah dia nggak mau melakukan dosa. Orang beriman itu melakukan dosa kalau lupa sama Allah. Maka kemarin kita sudah pelajari bagaimana hebatnya zikir membuat kita mampu beribadah. Ingin terus-menerus beribadah pada Allah? Ya. Jangan lupa mati, jangan lupa berzikir. Selalu akan baik keadaan insyaallah. Tapi coba lupakan kematian itu. Dan coba lupakan zikir, pasti lemah beribadah. Maka perhatikan, orang yang cinta dunia tidak suka bicara mati. Padahal orang beriman tidak baik keadaannya kalau tidak bicara mati. Gimana baik keadaannya? Mati itu adalah mengambil segala-galanya. Sementara kehidupan setelahnya adalah lebih lama dan abadi selama-lamanya. Nah, Maryam tahu kalau ini orang-orang yang bertakwa diingatkan pada Allah dan mau berzina. Maka dia katakan, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah kalau engkau memang adalah seorang yang bertakwa. Apa kata Jibril? Innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Aku ini utusan Allah ingin memberimu seorang anak yang suci. Nah, ini mulai dapat kabar yang sangat berat. Berat gak ini kabar? Kau mau punya anak. Maryam punya suami gak? Tapi semua orang tahu gak kalau dia adalah perempuan salihah? Bukan sekedar salihah, tapi dapat makanan dari surga. Lalu ada kabar dia mau punya anak, enggak punya suami. Bisa bayangkan gak apa yang akan terjadi? Beda kalau itu perempuan murahan. Dia hamil, orang gak peduli karena memang dia murahan. Tapi kalau seperti ini modelnya, lalu dia mengatakan, Anda kaifa yakunu li ghulam? Bagaimana mungkin aku punya anak? Walam yamsasni bashar walam aku baghiyah. Aku tidak punya suami dan aku bukan pelacur. Karena Allah menciptakan manusia dengan 4 cara, ada 4 bentuk penciptaan. Pertama, Allah ciptakan langsung dengan 2 tangannya dari tanah yang dicampur antara tanah liat dan tanah hitam dicampur dengan air. Siapa itu? Ada. Penciptaan yang kedua, Allah ciptakan dari seorang laki-laki. Siapa? Hawa. Yang ketiga, Allah ciptakan dari seorang perempuan, tidak ada proses laki-laki. Siapa? Isa. Yang keempat siapa? Diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Ya, selain mereka yang 4 itu. Yang 3 itu. Orang-orang Nasrani mengatakan luar biasa Isa. Maka mereka mengatakan Isa anak Tuhan. Dari mana ada ceritanya laki-laki, ada seorang perempuan melahirkan tanpa proses laki-laki? Enggak ada. Satu-satunya Isa, kata mereka. Maka Isa itu Tuhan, dia anak Tuhan. Allah jawab, inna matsala Isa kamatsali Adam. Hebatan mana Isa dari Adam? Dari logika jauh lebih wajar kelahiran Isa. Dia keluar dari seorang perempuan walaupun dari
Tidak ada ayah. Adam bukan dari laki-laki, bukan dari perempuan. Allah ciptakan langsung dengan dua tangannya. Kenapa tidak ada yang bilang Adam Tuhan? Kenapa tidak ada yang bilang Hawa Tuhan? Tapi mereka katakan Isa Tuhan. Tapi benar, Maryam hamil. Lihat. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah. Dia pun hamil. Waktunya untuk melahirkan, dia pergi dari Baitul Maqdis ke tempat yang dia tidak tahu arahnya kemana. Dia terus pergi dengan tidak tahu arah kemana, Maryam tuh. Akhirnya langkahnya berhenti, dia tidak lagi kuat berjalan karena sudah mau melahirkan. Dia tersender di sebuah batang pohon korma. Ini kebetulan enggak? Kebetulan enggak dia berakhir perjalanan itu di pohon korma? Itu bukan kebetulan. Allah yang menghantarkan itu. Dia duduk dengan lemas, dia bersender, dia katakan mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Seandainya aku dulu tidak pernah ada. Seandainya aku bukan orang yang terkenal. Ini berat banget ini yang akan terjadi. Apa yang terjadi? Jibril memanggil dari tanah yang rendah. Apa kata Jibril? Kata Jibril, fanadainaha min tahtiha alla tahzani. Maryam, jangan engkau bersedih, jangan engkau gelisah. Orang beriman itu tidak punya sifat gelisah, jauh dari kesedihan. Saya suka gelisah, iya, tapi seharusnya nggak begitu. Kalau gelisah selesai masalah. Kalau gelisah penyakit banyak muncul, ya, kebahagiaan terambil. Ya udah, tawakal aja sama Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah kok. Ada yang mustahil bagi Allah? Enggak ada. Tapi kalau bagi kita, bagi makhluk lain, ya banyak yang mustahil. Maka karena kita selalu menyerahkan permasalahan pada makhluk, maka muncul gelisah. Nah, maka lihat, dia Maryam itu wajar nggak sih dia gelisah begitu modelnya? Mau melahirkan, tidak ada suami. Apa kata orang nanti? Ayahnya orang yang sangat salih, ibunya yang sangat salihah, pamannya Nabi, dia ada dalam asuhan pamannya, dia dapat makanan dari surga. Tiba-tiba mau melahirkan, gelisah nggak sih kira-kira? Sangat manusiawi. Tapi Jibril katakan lewat perintah Allah tadi, jangan gelisah. Kenapa? Serahkan semua kepada Allah. Kalau anda yakin terhadap Allah, serahkan semua masalahmu kepada Allah. Dan jangan ada pertanyaan kaifa, bagaimana mungkin. Bagaimana mungkin? Emang kalau dari secara zahir, apa kata Maryam, bagaimana mungkin ada solusi bagi saya? Ya, logika mengatakan bagaimana mungkin ada seorang perempuan melahirkan tanpa ada suami. Apa alasan untuk membela diri? Ada nggak? Kalau dia mengatakan saya tidak berzina, orang tidak bakalan percaya. Kalaupun dia bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan zina, orang tidak percaya orang itu ada anaknya. Apa yang harus dilakukan membela Maryam? Tidak ada. Tidak ada yang bisa lagi dilakukan makhluk manapun untuk membela Maryam, tidak ada. Tapi ingat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah maka Jibril katakan, apa kata Jibril? La tahzani, jangan bersedih, ini urusan Tuhanmu. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Allah telah berikan kepadamu sebuah sungai kecil di bawah. Apa yang dibutuhkan orang yang hendak melahirkan? Minuman. Lihat itu di bawahmu sudah ada air, dialirkan Allah, sungai kecil. Minumlah dari situ. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya.
Fakuli waqarri aina, dan lihat apa yang engkau sendiri itu, dorong dia. Apa itu maksudnya yang hendak didorong? Pohon korma, pohon kelapa kuatan mana? Coba ditanam pohon kelapa setinggi 1 meter, bisa dicabut nggak? Bisa. Tapi coba tanam pohon korma setinggi 1 meter, bisa cabut nggak? Jibril katakan, huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutuban janiyah. Jangan bersedih Maryam, lihat di bawahmu ada sungai yang mengalir. Ini buat minuman. Yang dibutuhkan perempuan tenaga ketika hendak melahirkan. Tenaga ini datang kalau minum dan makan. Ini air udah ada. Ternyata dia dikatakan itu dorong buah pohon korma yang ada di belakang. Ternyata ini perjalanan berakhir di pohon korma bukan sebuah kebetulan. Allah yang membawa dia ke situ. Allah yang membawa dia ke situ. Khuzzi ilaiki bizizzin nakhlah. Itu dorong pohon korma. Itu pohon korma kalau didorong jatuh nggak sih? Buah kormanya jatuh nggak kalau didorong? Nih kita nih banyak, umpamanya satu rumah ini penuh, kita guncang itu pohon korma, guncang nggak sih? Enggak bakalan, apalagi buahnya jatuh. Dan ingat, korma dalam bahasa Arab ada yang namakan rutob, ada yang namakan tamar. Apa yang namakan tamar? Korma yang udah matang sekali itu namanya tamar. Korma terbaik tamar atau rutob? Rutob. Maka Nabi menyuruh kita berbuka dengan rutob. Rutob itu korma matang. Apa kata Allah? Huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Dorong itu pohon korma wahai Maryam. Tusaqit alaiki rutuban janiyah. Itu akan jatuh rutobnya. Tusaqit alaiki rutuban, bukan tamran, bukan rutub. Yang akan jatuh adalah korma yang mengkal, korma terbaiknya. Susahan mana yang jatuh? Korma yang udah matang atau yang mengkalnya? Tapi yang jatuh justru mengkalnya, bukan yang matangnya. Ini siapa yang jatuhin? Allah. Kira-kira kalau kita yang dorong pohon korma ini rontok nggak? Tangan yang sakit, iya benar. Yang ada tangan sakit. Lalu kenapa korma ini jatuh ketika Maryam yang mendorong? Dia tidak goncang, dia dorong. Kenapa korma ini jatuh? Karena yang mendorongnya itu adalah orang yang bertakwa. Sebab terbesarnya di situ tenaganya atau ketakwaannya? Ketakwaannya. Itulah sebab terbesarnya itu rontok. Itu sebab terbesarnya itu rontok. Rutobnya. Adapun dorongannya, ini dalil wajibnya ikhtiar. Maka saya pernah sampaikan, kalau mau mendapatkan rezeki, mau capek kerja atau mau capek beribadah? Capek beribadah lah ya. Cari rezeki dengan cara capek beribadah. Jangan capean bekerjanya dari ibadahnya. Bekerjanya harus dilakukan keikhtiarnya, iya. Lakukan dengan maksimal sampai Anda tidak menyesali diri karena kurang tidur, kurang maksimal. Tapi ingat, ikhtiar ini Allah hanya ingin melihat Anda lakukan secara halal atau haram. Ini nomor sekian dalam mendatangkan rezeki. Tadi saya katakan, tidak mungkin itu korma jatuh dengan dorongan seorang perempuan yang hendak melahirkan. Tidak mungkin. Yang menjatuhkan ini adalah Allah, karena yang mendorongnya adalah orang yang bertakwa. Ini harus benar-benar dipahami. Cari rizki dengan ketaatan. Capek Ustaz, kerja juga capek kan? Orang cari rizki dengan capek, secapek-capeknya, itu kelakuan orang kafir. Orang beriman itu mendapatkan rizki dengan cara beribadah
dengan capek. Sholat tahajud itu capek ya. Qobliyah zuhur, zuhur, ba'diyah zuhur, capek iya. Nanti qobliyah asar, lalu asar, capek iya. Tapi itulah sebab rizki yang sangat luar biasa. Saya pernah sampaikan, kalau Allah dan Rasul udah ngomong, tidak ada peluang ragu. Tidak ada peluang ragu. Lihat, sholat itu sebab rizki yang paling utama setelah tauhid. Maka Allah katakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang melakukan amal salih, dan amal salih terbaik yang nomor satu adalah salat. Siapapun yang melakukan amal salih dengan dasar iman, baik laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ada lam, ada nun di situ. Arti taukidnya ada tanggung-tanggung. Sungguh pasti kami akan berikan pada dia kehidupan yang baik. Allah yang punya janji. Jangan ragu tentang itu. Nah, kita lihat lagi Maryam itu. Apa yang terjadi? Rontoklah itu pohon, itu korma, rontok, makan dia, minum dia, kenyang, melahirkan dia. Tadi yang dia risaukan apa? Ini kalau lahir alasannya apa? Pasti cemoohan luar biasa. Maka Allah katakan, "Huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutuban janiyah, fakuli wasrabi." Makan dan minumlah engkau wahai Maryam. Wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahada fakuli inni nadartu lirrahmani sawma falanukallima al-yawma insiya. Kalau nanti udah makan minum, udah tenang, udah pulanglah ke kampung. Kalau ada orang yang nanya, ini anak siapa? Jawabanmu satu aja. Aku bernazar hendak bicara hari ini. Ini nazartu lirrahmani sawma. Aku bernazar untuk tidak puasa. Aku bernazar puasa tidak berbicara hari ini. Jangan jawab. Jangan jawab. Allah kasih tahu nggak sama Maryam? Nanti kalau orang tanya ini anak siapa, diam. Saya akan bikin anakmu berbicara. Allah kasih tahu nggak? Enggak ya? Allah nggak kasih tahu apa yang terjadi. Ingat, ini sangat penting. Inilah perbedaan antara karomah dengan sihir. Ya, kalau ada orang bilang di sana ada ustadz hebat banget, dia bilang sebentar lagi saya bisa hilang. Benaran dia bisa hilang. Nah itu sihir, bukan ustadz itu. Setiap sesuatu yang terjadi khawariqul ada, sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan, bisa dikondisikan. Nah itu pasti sihir. Di sana ada kiai itu, kita baru mau datang dia udah tahu kalau kita sakit apa, pastikan itu tukang sihir. Karomah itu, mukjizat itu tidak tahu orangnya apa yang Allah berikan nama dia. Yang Allah berikan nama dia bukan apa yang dia mau, tapi apa yang menurut Allah baik bagi dia. Musa hanya Allah katakan pukulkan tongkatmu. Tahu nggak Musa kalau ini mau jadi jalur tol? Nggak tahu dia. Jadi kalau ada yang tahu ini saya begini, itulah tukang sihir itu. Ini tanda sihir terbesar, tanda dukun terbesar. Waliullah itu pun seperti itu, terjadi khawariqul ada, tapi dia nggak tahu apa yang akan terjadi bagi dia. Nah inilah tadi yang kita katakan hikmah. Maryam tahu nggak kalau Allah mau bikin anaknya bisa bicara? Kalau dia tahu nggak pusing dia. Tapi perbuatan Allah ini pasti ada hikmahnya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka jangan pernah bertanya kalau Anda orang beriman, bagaimana ya Allah berikan kepada aku begini. Allah akan marah. Saya sudah pernah ceritakan Zakaria begitu. Ya Allah berikan aku anak. Dia tahu dia kalau mau punya anak mintanya sama Allah, kita juga begitu. Tapi ragu. Saya kasih kamu anak namanya ya. Begitu Allah ngomong gitu, hanya karena suami dia istrinya mandul, dia udah tua. Secara logika tidak punya anak memang, iya. Tapi bagi Allah tidak ada kaifa, bagaimana? Zakaria ngomong bagaimana? Kaifa yakunu li gulam. Iya kan? Gimana mungkin aku punya anak ya Allah?
Allah udah ngomong, ya kamu mau punya anak namanya Yahya. Dia bilang, kaifa yakunu li ghulam? Bagaimana mungkin aku punya anak? Kalau ada kaifa terhadap Allah berarti Anda ragu sama Allah. Ini bertanding nih. Malam ini siapa? Antara Saudi dengan umpamanya dengan apa? Nah, kira-kira bagaimana ya? Menang nggak Saudi? Itu Anda ragu berarti. Kalau ada bagaimana? Itu ragu. Itu tidak boleh ada kepada Allah. Ya. Cuman kalau Allah katakan hikmahnya kan gampang semua ya, kayak yang tadi, Maryam gak usah pusing, gak usah risau, nanti akan saya bikin anakmu bisa bicara. Anda harus yakin ini dengan seyakin-yakinnya kalau benar-benar orang beriman. Nah, lalu dia pulang, ya langsunglah orang kampung datang menjemur Maryam. Makana abuki mura'a sawin makana abuki mura'ati sawin wa makana abuki mura'a sawin wa makana ummuki Maryam. Maryam, kok bisa kamu lahiran begini sih? Ayahmu orang yang soleh, ibumu bukan pelacur, kok kamu jadi pelacur? Lalu berbicaralah Isa. Lihat, mudah gak sih bagi Allah? Mudah gak bagi Allah? Dan ada banyak hikmah dalam perbicaraan ini. Lihat apa yang dia katakan. Inni Abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Satu sisi dia membela ibunya, satu sisi dia menjadi hujjah bagi orang di akhir zaman. Ternyata di akhir zaman masih akan banyak orang mengatakan dia anak Allah. Benar nggak? Banyak orang mengatakan dia anak Allah. Ternyata begitu lahir, itulah yang dia bantah pertama sekali. Ada kok itu di Injil, cuman disembunyikan ulama mereka. Ini Abdullah, saya ini adalah seorang hamba Allah, bukan Allah, bukan anaknya Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Lihat, diperjelas sama dia. Nanti Allah akan berikan kepada aku kitab, dan Allah akan jadikan aku seorang nabi. Lalu apa kata dia? Wa barram biwalidati wa lam akun jabbaran 'asiyya. Dan Allah mewasiatkan kepadaku agar supaya aku terus berbakti kepada ibuku. Ingin rezeki bagus, berbaktilah kepada kedua orang tua. Luar biasa. Ingin doa dikabulkan, berbaktilah kepada kedua orang tua. Ingin anak-anak berbakti kepada Anda, berbaktilah pada orang tua. Kalau ingin anak Anda nanti berbakti sama Anda, maka mulai sekarang berbaktilah sama orang tua. Itu yang harus kita lakukan. Ingin gak suami baik kepada kita, istri baik kepada kita, berbakti? Berbakti pada orang tua. Ya. Maka Isa mengatakan wa barram biwalidati, dan aku diperintahkan Allah untuk berbakti kepada ibuku selama aku masih. Wa ausani bis salah waz zakah ma dumtu hayya. Allah wasiatkan untuk aku agar supaya aku tetap sholat. Ini ada apa dengan sholat? Isa baru lahir udah tahu sholat. Berarti nggak tanggung-tanggung sholat ini kalau kita tahu rahasianya. Allah wasiatkan kepadaku agar supaya aku tetap sholat dan aku tetap berzakat. Ini ibadah yang selalu digandengkan Allah. Salat membuat hubungan baik dengan Allah, dan hubungan terhadap Allah yang paling luar biasa memperbaikinya adalah salat. Hubungan kepada sesama manusia memperbaikinya adalah zakat, sedekah, dan lain-lain. Itu. Nah, maka dari itu, lihat ketika Allah jadikan Isa bisa berbicara, selesai enggak masalah Maryam?
Bisa nggak dibela Maryam? Bisa. Nabi katakan ada 3 orang bayi yang bicara. Semua yang 3 ini adalah membela orang yang bertakwa. Juraij, dan satu lagi seorang budak yang dipukulin karena dituduh berzina dan mencuri. Lalu ada seorang ibu lewat, "Ya Allah, jangan jadikan anakku kayak budak itu." Anaknya dibikin Allah berbicara, "Ya Allah, jadikan aku seperti dia. Dia bukan orang penzina, bukan pencuri, tapi dia adalah orang yang tawakal kepada Allah." Luar biasa. Nah, jadi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku kepada jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Berilmu dan istiqomah beribadah. Saya sudah pernah sampaikan, awal langkah daripada hidayah ilmu. Kalau Allah ingin memasukkan orang itu ke surga, Allah jadikan dia senang menuntut ilmu. Ini langkah awal hidayah. Yang kedua, kalau sudah berilmu, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk beramal, melakukan ilmu itu. Karena kalau hanya sebatas ilmu, tidak ada gunanya. Lalu di atas itu hidayah setelah beramal, istiqamah. Di atas itu lagi apa? Halwa, ada rasa nikmat dalam ibadah itu. Kalau udah nikmat sholat, udah luar biasa itu. Kalau udah nikmat baca Al-Quran, luar biasa. Kalau udah nikmat sedekah, luar biasa. Kalau udah nikmat puasa, luar biasa. Karena sesungguhnya itulah nikmat yang sesungguhnya, rizki yang sesungguhnya. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku kepada jalan yang lurus. Artinya, tunjukkan kepadaku ilmu yang benar dan kemampuan melakukannya serta istiqomah dalam melakukannya. Insyaallah kita lanjutkan. Masih ada beberapa hal lagi yang penting dalam penafsiran surah Al-Fatihah ini. Ada pertanyaan, silakan. Ya. Kalau Nabi Muhammad kan nabi terakhir ya, itu kan datangnya perintah sholat dari Nabi Muhammad. Nah kalau yang Maryam saat sholat di Baitul Maqdis itu sholatnya bagaimana ya? Apakah udah datang perintah untuk sholat? Padahal kan sholat itu datangnya pas Nabi setelah Nabi Isa ya, perintah sholatnya. Iya, sholat itu sudah ada ibadah yang namanya sholat. Maka sholat itu antara lain kelebihannya selain daripada dia adalah tiang agama, adalah sholat salah satu ibadah yang diwajibkan pada setiap umat. Cuman sholatnya itu berbeda-beda. Bagaimana cara sholatnya berbeda-beda, sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah kepada mereka lewat Rasulnya masing-masing. Cuman ibadah sholat itu ada. Nah, ibadah sholat yang sama itu ya mulai dari dulu ya tahajud ya. Saya sudah pernah sampaikan di sini bagaimana Allah mendidik para sahabat itu sehingga benar-benar para sahabat ini generasi terbaik, imannya paling tangguh. Karena Allah mendidik mereka lewat surah-surah Makkiyah sehingga iman mereka tangguh. Yang kedua, Allah didik mereka dengan salat tahajud. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan. Sebagai bisnismen Anda akan lancar dan lebih baik lagi kalau tahajud. Seorang dai tidak bisa lancar, tidak bisa bersabar dalam dakwahnya kalau tidak sholat tahajud. Maka Nabi tetap wajib bagi dia sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi sholat tahajudlah yang menjadi sholat setiap orang yang beriman mulai dari zaman
Zaman dahulu. Nah, maka Nabi kita pun sebelum ada sholat yang 5 waktu, dia sudah diperintahkan dan sahabat diperintahkan untuk melakukan sholat tahajud. Nah, jadi sholat mereka yang umat dahulu itu bagaimana? Yang jelas sholat tahajud iya, sholat witir iya. Adapun sholat wajibnya mereka dengan kita, itu caranya berbeda-beda sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul kepada mereka. Nah, jadi kalau kita ya sholatnya yang wajib 5 kan, caranya sudah jelas apa yang disampaikan oleh Rasul. Tapi sebelum sholat yang wajib ini diperintahkan, Nabi dan para sahabat sudah diperintahkan melakukan sholat tahajud dan sholat witir. Ya, Allah alam. Ada lagi ayo. Berarti dari zaman dulu perintah sholat itu sudah ada dari zaman. Iya. Ya, kayak apa? Nabi Sulaiman meninggal karena sholat gitu sebenarnya. Iya. Jadi maka tadi saya katakan, coba Anda renungkan perjalanan waktu ini, perjalanan waktu dan modal manusia untuk kehidupan dunia akhirat adalah waktu, ya kan? Maka Anda akan temukan banyak Allah bersumpah tentang waktu di dalam Al-Quran. Wal asri, wal nahar, wal laili, was subuhi, wal fajri, dan lain-lain. Kenapa? Karena manusia hidup dalam waktu dan modal mereka adalah waktu. Mereka bahagia dalam waktu, sedih dalam waktu, sehat dalam waktu, sakit dalam waktu. Tapi perhatikan waktu yang berjalan ini, yang ketemu sama kita itu waktu apa? Waktu sholat dan waktu bekerja. Duluan mana? Duluan sholat. Maka saya pernah sampaikan, coba kalau Anda bangun dari tempat tidur Anda, ucapkan doa bangun tidur, lalu sholat tahajud. Luar biasa. Benar gak sih kalau ada orang ngomong, kamu kalau mau masuk surga, iya sholat tahajud lah. Gak mampu, berarti kan gak sungguh-sungguh itu. Kamu kalau mau meminta kepada Allah, permintaanmu dikabulkan, ya sholat tahajud lalu berdoa. Allah berjanji kok. Seperti ke akhir malam dia turun ke langit dunia, lalu dia katakan, Allah katakan siapa yang sholat malam dia terima, lalu siapa yang berdoa dia kabulkan, ya kan? Siapa yang meminta ampun dia ampun. Coba praktekkan apa yang saya bilang ini hadis Nabi. Setelah selesai sholat tahajud, lalu sholat witir. Setelah itu Anda lakukan, Anda membaca Al-Quran sekuat tenaga. Inna Quran al-fajri kana masyhuda. Setelah membaca Al-Quran berdoa, istighfar. Ini luar biasa nih. Lalu nanti azan subuh dikumandangkan, jawab itu azan. Lalu setelah itu berdoa, doa yang dikabulkan ke antara azan iqamah? Iya. Lalu setelah azan, lalu lakukan qobliyah subuh. Qobliyah subuh bagaimana? Pahalanya lebih baik dari dunia dan isinya. Kalau qobliyah subuh seperti itu, lalu bagaimana dengan sholat subuhnya? Setelah selesai sholat subuh, zikir sholat wajib. Bagaimana fadilahnya? Pelajari. Setelah itu berzikir, zikir pagi. Setelah selesai zikir pagi, sarapan atau sholat duha, lalu setelah itu pergilah bekerja. Pergi bekerja. Nanti udah bekerja, waktu apa lagi yang ketemu? Zuhur. Azan dikumandangkan, berhenti. Apa ukurannya orang itu tidak dinamakan orang yang tidak melalaikan sholat? Adalah ketika azan dimulai, dia dengar, maka dia menghentikan aktivitas dunia. Dia menghentikan aktivitas dunia ketika ia mendengarkan azan. Lalu ia melakukan hal-hal yang ia butuhkan untuk sholat. Sekalipun mungkin dia terlambat, ia tetap dinamakan orang yang tepat waktu. Nah, kecuali kalau dia udah dengarin azan, dia lakukan terus menerus aktivitasnya. Nah, udah ketemu dengan zuhur, dia qobliyah zuhur, dia sholat zuhur, dia ba'diyah zuhur, dia istirahat, mungkin tidur sebentar, lalu makan, lalu bekerja lagi sampai asar, ketemu sholat asar lagi, lalu pulang, ketemu dengan maghrib, istirahat, ketemu dengan isya. Coba praktekkan begini, Allah akan berikan kesuksesan.
Jangan kalau pagi tidak sholat, pagi tidur, siang baru makan. Waduh, repot itu. Sementara Allah membagi-bagi rezeki di pagi hari. Ya, di pagi hari. Ada orang yang serak rezekinya. Kenapa mungkin cari uangnya siang, malam. Sarankan nama dia jangan tinggalin sholat, lalu cari pekerjaan yang aktivitasnya mulai pagi. Insya Allah. Ya, ada lagi? Ustaz, apa Nabi Isa ke kaumnya mengajarkan sholat? Oh iya. Setiap nabi mengajarkan kaumnya sholat. Ya. Setiap nabi mengajarkan kaumnya sholat. Jadi setiap umat imannya, tauhidnya sama. Setiap umat wajib sholat. Setiap umat wajib puasa. Setiap umat wajib haji mulai sejak Ibrahim. Setiap umat wajib zakat. Ya, cuman caranya mungkin berbeda-beda. Ya. Mungkin ada pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad pada masanya sholat tahajud sampai kaki Nabi Muhammad bengkak-bengkak, padahal beliau tidak dijamin masuk surga. Nah, itulah yang saya katakan tadi, beribadah capek. Kalau Nabi saja yang udah dijamin masuk surga, capeknya beribadah seperti itu, lalu kita bagaimana? Maka ketika Aisyah katakan apa kata Aisyah? Kata Aisyah, kenapa kau lakukan seperti itu ya Rasul sehingga kakimu bengkak? Bukankah Allah sudah katakan bahwa engkau adalah pasti masuk surga? Bahwa Allah Subhanahu wa taala katakan inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Tidak ada di dalam Al-Quran Nabi manapun yang Allah katakan dengan jelas aku sudah ampuni dosamu. Tidak ada itu. Nabi manapun, termasuk Ibrahim. Maka nanti di akhirat setiap manusia mendatangi para Nabi supaya mereka meminta syafaat kepada Allah, supaya diadakan syafaatul kubra. Itu tidak ada yang berani. Kenapa? Karena merasa masing-masing memiliki dosa. Kan kita wajib meyakini dosa mereka sudah diampuni Allah. Iya. Tapi hanya mungkin dengan kalimat salamun ala Ibrahim. Kan hanya begitu? Salamun ala Nuh. Tidak ada itu satu Nabi pun Allah katakan aku sudah hapuskan dosa, kecuali Nabi Muhammad. Inilah yang membuat Nabi berani menghalau neraka jahanam. Inilah yang membuat Nabi berhak memberikan syafaatul kubra. Inilah yang membuat Nabi menjadi orang yang membuka pintu surga. Kenapa? Karena Allah dengan secara pasti dan jelas katakan dari segi bahasanya dosanya telah diampunkan Allah. Maka Allah katakan inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah ampuni dosamu yang sudah lewat dan yang akan datang. Jelas enggak bahasanya? Bahasanya jelas. Dalam ayat lain Allah katakan alam nashrah laka sadarak, bukankah aku sudah lapangkan dadamu? Maksudnya apa itu? Lapang dada Nabi dalam beribadah kepada Allah, tidak sempit dadanya. Alam nashrah laka sadarak wa wada'na anka wizrak. Aku sudah lepaskan bebanmu yang sangat luas, yang sangat berat. Apa itu? Dosa. Tidak ada beban yang paling berat dalam hidup ini selain daripada dosa. Maka Allah katakan wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, yang ada di atas punggungmu. Manusia kalau membawa beban yang berat itu puncaknya punggungnya. Kalau masih enteng dia tenteng begini pakai tangan kiri, enggak kuat pakai tangan kanan, enggak kuat naik ke pundak, enggak kuat punggung, enggak kuat punggung dada lagi. Maka Allah istilahkan aku telah lepaskan bebanmu yang sangat berat yang ada di punggungmu. Ini adalah dalil yang jelas bahwa dosa Nabi yang akan datang, yang sudah lewat itu telah diampuni
Allah. Nah maka Aisyah mengatakan Ummul Mukminin, kenapa ya Rasulullah engkau sholat malam sampai 2 tumitmu bengkak, padahal Allah sudah ampuni dosamu yang akan datang, yang udah lewat. Enggak usah seperti itu juga engkau beribadah, Allah sudah ampuni. Jelas kok ada pernyataannya abadi sampai hari kiamat. Ada dalam Al-Quran. Apa kata Nabi? Tidakkah sepantasnya aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Maka bentuk syukur paling tinggi antara lain dari segi ibadah adalah salat. Maka semakin tambah nikmat harus semakin hebat salatnya. Ingat, banyak orang yang tidak bisa merawat kekayaan. Lihat, ahli-ahli ekonomi bangkrut nggak? Perbankan itu bangkrut nggak? Bagaimana mungkin mereka bisa bangkrut? Jawabnya tidak sholat. Jawabnya duit tidak halal. Jawabnya tidak berzakat. Maka dari itu Allah katakan inna a'tainakal kautsar fasalli. Aku sudah beri kau nikmat yang banyak, maka dari itu sholatlah. Maka bentuk syukur paling tinggi dari segi ibadah, sholat. Udah wajar, semakin banyak uang, semakin banyak rezeki, semakin sukses, semakin malas sholat. Hati-hati. Fasalli li rabbika wanhar. Dan berkorbanlah, maksudnya beribadah maliyah. Korban di situ apa maksudnya? Korban di situ korban adha, akikah, zakat, sedekah, itu sudah masuk. Itu adalah bentuk syukur yang kedua setelah salat. Aku sudah berikan kamu nikmat yang banyak, maka rawatlah nikmat itu dengan syukur. Jadi kalau ingin nikmatnya bertahan, pertama harus dilakukan hubungan dengan Allah dengan baik. Kalau Anda mendapat nikmat dari Allah, jaga nikmat itu dengan memperbanyak sholat. Semakin banyak nikmat harus semakin banyak sholat. Kalau nggak ingin hilang. Yang kedua, manfaatkan nikmat itu pada hal yang diridai Allah. Maka Allah katakan wanhar. Yang ketiga, jaga hubungan dengan orang lain. Terutama yang saya katakan, jaga hubungan dengan suami. Dengan orang tua. Siapa paling baik kepada kita di dunia setelah Rasul? Orang tua. Dialah jalan Anda menuju dunia. Jaga hubungan dengan suami. Anda tahu tak kenapa Nabi bilang kalau orang sudah menikah maka suaminya lebih berhak daripada ayahnya? Kenapa? Apa alasannya? Dosa. Karena kalau Anda sudah menikah, maka tugas ayah Anda menjadi tugas suami Anda. Benar nggak? Benar nggak? Dulu yang ngasih jajan siapa? Ayah. Sekarang yang ngasih jajan siapa? Dulu yang melindungi siapa? Ayah. Sekarang yang melindungi siapa? Jadi coba deh perhatikan suamimu. Dia mengambil semua tugas ayahmu, lalu kau jahat sama dia. Lah, jangan sampai sebaliknya. Ini bukan suami aja. Ini GR aja nih. Istri. Ya enggak? Coba deh kalau setan tuh, kalau kita berantem sama bini, apa kata setan? Emang dia enggak pernah baik sama lo, kan gitu ya? Begitu enggak? Lo mah enggak pernah baik sama gua, gitu kan? Enggak pernah baik katanya, tapi udah dicuci bajunya 10 tahun. Benar gak sih? Anaknya sudah besar. Yang lahirin siapa? Istrinya. Maka Nabi katakan, seperti apapun bejatnya istrimu, ingat kebaikannya. Ingat kebaikannya. Bagaimanapun dia bejatnya, kebaikannya jauh lebih banyak. Jadi, ingin sukses kan? Berbuat baiklah kepada orang-orang yang dekat denganmu. Berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada pasangan hidupmu, berbuat baik kepada anak-anak,
berbuat baik kepada sahabatmu, berbuat baik kepada tetanggamu. Maka pernah saya katakan, kalau Anda ingin memperhatikan ada orang yang sukses, bahagia, tenang, rahasianya pasti Anda lihat silaturahminya baik, ya. Ada lagi? Cukup Ustaz, ada. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.